الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang salat Idul Adha yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia, di hari yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala bagi hambanya. Maka sudah selayaknya kita hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, dan itu merupakan bentuk takwa kita kepadanya, dan takwa merupakan bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada tauladan kita, qudwah kita, panutan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan syariat yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak nanti. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang salat Idul Adha yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang agung ini, hari yang mana Allah Subhanahu wa taala muliakan, bahkan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala yang mana pahalanya lebih besar dibandingkan dengan hari-hari di luar bulan Dzulhijjah. Perlu kita ketahui bahwasanya di bulan Dzulhijjah ini ada dua ibadah yang tergabung dalam satu hari, yaitu adalah ibadah kurban, yang mana insyaallah sebentar lagi setelah kita melaksanakan salat, setelah mendengar khutbah Idul Adha, maka kita akan melaksanakan ibadah kurban. Yang kedua adalah ibadah haji, yang mana sekarang ini saudara-saudara kita yang mendapatkan panggilan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, mereka menjalankan ibadah haji, yang mana ibadah haji sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang tidak melaksanakan haji, ibadahnya adalah ibadah kurban. Hadirin, sidang salat Idul Adha yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa manfaat faidah yang kita dapat gali, yang kita bisa petik di dalam dua ibadah tersebut, yang mana insyaallah untuk bermanfaat dalam kehidupan kita, mengarungi kehidupan dunia yang sementara ini. Karena pada hakikatnya semua manusia di dunia adalah musafir. Semua akan berangkat untuk menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya dua ibadah ini kita ambil faedah-faedah yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Hadirin sidang salat Idul Adha yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 5 pelajaran yang dapat kita petik dalam dua ibadah tersebut. Yang pertama adalah kita supaya belajar ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadah kurban, ya, kita dituntut adalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Daging dan darah itu bukanlah yang dituntut, namun dari keikhlasan berkurbanlah itu yang akan sampai kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam
Al-Quran dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, akan tetapi ketakwaanlah yang kamu akan dapat mencapainya. Hadirin sidang salat Idul Adha yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam kita melaksanakan ibadah haji, kita diperintahkan untuk berbuat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari gelar, bukan untuk mencari sanjungan-sanjungan dari orang-orang. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillah falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh." Siapa saja yang berhaji karena Allah, lalu tidak ada berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Ini merupakan hadis sahih yang dikeluarkan Imam Bukhari. Ini berarti berkurban dan berhaji bukanlah ajang untuk kita berpamer ria. Oleh karena itu, dua ibadah ini kita berdasarkan untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan kita ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin sidang salat Idul Adha yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil yaitu belajar untuk mengikuti tuntunan kita. Belajar untuk mengikuti qudwah kita, panutan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam berkurban banyak aturan-aturan yang harus dipenuhi, ya. Misalnya harus dihindari hewan kurbannya itu daripada cacat, ya, yang tidak bisa membuat sah berkurban, yaitu seperti buta sebelah, sakit, ya, pincang, kurus, ya. Ini merupakan pembatal daripada syarat kurban, ya. Oleh karena itu ketika kita berkurban, pilihlah hewan-hewan yang terbaik, hewan-hewan yang sehat, hewan-hewan yang pantas untuk dikurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam kriteria waktu, ya, hewan yang akan dikurbankan yaitu berupa musinnah bagi kambing yang berumur 1 tahun, sapi yang minimal berumur 2 tahun, ya. Ini merupakan aturan yang Allah Subhanahu wa taala persyaratkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam menyembelihnya pun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah perintahkan menyembelihnya setelah apa? Khutbah Idul Adha, baru kita menyembelih hewan kurban kita. Dan juga tidak diperkenankan untuk mencari keuntungan. Setelah menyembelih hewan kurban, maka semua daging kurban, baik kepalanya, kulitnya, semuanya diberikan pada orang-orang yang berhak. Tidak diperkenankan untuk membayar upah bagi yang menjagalnya. Dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, menyampaikan khutbah kepada para sahabat pada hari Idul Adha setelah mengerjakan salat Idul Adha, beliau bersabda, "Man shalla salatana wa nasaka nasakana faqad asaba an-nusuk, wa man nasaka qabla as-salati fa innahu qabla as-salah wa la nusukalah." Ya. Nabi SAW bersabda, siapa yang salat seperti salat kami dan menyembelih kurban seperti kurban kami, maka ia telah mendapatkan pahala kurban. Barang siapa yang berkurban sebelum salat Idul Adha, maka itu hanyalah sembelihan yang biasa saja. Jadi tidak dianggap kurban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Al-Burradah merupakan paman Ali, Al-Barra bin Azib, ya, berkata, "Ya Rasulullah, fa inni nasaktu syati qabla salati." Wahai Rasulullah, aku telah menyembelih kambingku sebelum salat. Wa araftu anna al-yawma yawma kullu aklin wa syurbin, dan aku mengetahui bahwasanya hari ini adalah hari makan dan minum. Wa ahbabtu an takuna syati awwala ma tudbah fi baiti, dan aku ingin kambingku adalah kambing yang pertama yang dipotong di rumahku. Fadzabahtu syati wa taghaddaitu qabla an ati shalah, dan aku memotong kambingku dan aku makan sebelum salat Idul Adha
Maka Rasulullah berkata, syatuka syatul lahmin, kambingmu adalah kambing biasa yang dimakan dagingnya, bukan kambing kurban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Begitulah pula dalam ibadah haji, hendaklah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh beribadah dalam beribadah berasal-asalan. Akan tetapi haruslah kita mengikuti daripada aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan sesuai dengan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Nabi SAW bersabda, "Litakhudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi." Ambillah dariku manasik-manasik kalian. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berhaji, kita mengikuti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya aku tidak mengetahui, mungkin saja aku tidak berhaji setelah hajiku ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah haji, ibadah kurban adalah ibadah yang harus berlandaskan dengan ilmu yang diperintahkan, yang sesuai dengan qala Allah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita petik dari dua ibadah ini, yaitu senantiasa untuk bisa belajar bersedekah harta. Dalam ibadah kurban kita diperintahkan untuk belajar bersedekah. Begitu juga dalam haji, ya. Karena saat itu harta yang banyak dikurbankan, apa kita mampu kita kurbankan harta kita. Oleh karena itu, manusia semua jika ditanya tidak ada yang tidak cinta kepada harta. Akan tetapi ketika datang ibadah, dua ibadah ini, ibadah haji dan ibadah kurban, maka ini adalah merupakan bentuk ujian bagi setiap hamba Islam, hamba yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai harta yang banyak. Diuji Allah Subhanahu wa taala, apakah dia bisa mengorbankan hawa nafsunya, kecintaan dia kepada harta dan dunia untuk dikorbankan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada pernah kita mendengar cerita orang yang berangkat haji, orang yang berkurban karena Allah Subhanahu wa taala di bulan yang Dzulhijjah ini, dia merasa setelah itu bangkrut. Tidak pernah terdengar cerita. Yang ada apabila dia berkorban karena Allah, beribadah, berinfak karena Allah Subhanahu wa taala, maka hari demi hari Allah Subhanahu wa taala akan tambah hartanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yakhlifuh wa huwa khairur raziqin." Di dalam surat Saba ayat 39 Allah SWT berfirman, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, Allah pasti ganti barang tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya pemberi rizki kita. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ma naqasat malun min sadaqah," tidak akan pernah berkurang harta daripada sedekah. Jadi tidak ada ceritanya orang yang sedekah maka dia bangkrut, tidak ada. Karena Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat malun min sadaqah," tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bulan ini, di dalam bulan Dzulhijjah ini mempelajari bahwasanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang punya kelebihan harta, maka infakkanlah, kirimlah harta kita, investasikan harta kita untuk kehidupan akhirat kita. Karena kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan akhirat. Adapun harta kita yang kita depositokan di bank, yang kita tabung di rumah, yang kita pendam di dalam bunker, itu semua bukan punya kita. Kalau kita meninggal dunia, itu semua akan kita tinggalkan. Yang akan mengambil adalah ahli waris kita. Adapun yang punya kita adalah harta yang kita investasikan, harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti mana tadi diumumkan oleh Bapak Ketua Panitia, ya. Di sebelah kita ada mushola yang mana ingin dibangun, diperluas lagi, ya, untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berlombalah, berinvestasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, berjual belilah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dan pasti hartanya akan Allah tambah.
Sudahkah kita mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana orang yang membangun rumah Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW bersabda, "Man banna lillahi masjidan, bannallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun rumah Allah Subhanahu wa taala dan masjid, maka Allah pasti akan bangunkan rumahnya di surga. Siapa di antara kita di kehidupan dunia ini yang tidak ingin punya rumah? Siapa di antara kita ini yang tidak ingin mempunyai rumah di akhirat? Istana di akhirat. Tatkala kita hidup di dunia, kita ingin punya rumah, berusaha sekeras mungkin untuk bisa membangun rumah kita di dunia, tempat kita tinggal kita di dunia. Kenapa kita tidak bersungguh-sungguh? Kenapa tidak kita bersegera menginfakkan harta kita untuk membangun rumah kita di akhirat? Maka sesungguhnya hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa beruntung adalah orang-orang yang senantiasa fastabiqul khairat, orang-orang yang berlomba di jalan kebaikan, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pelajaran penting bagi kita yang harus kita ambil manfaat dan faedahnya. Pelajaran yang keempat yaitu adalah belajar untuk meninggalkan larangan walau sementara. Dalam ibadah kurban ada larangan bagi orang-orang yang ingin berkurban. Ya, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilal dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Jika kalian telah menyaksikan hilal Dzulhijjah dan kalian ingin berkurban, maka hendaknya sahibul kurban tidak memotong rambut dan kukunya. Ya, bagi orang-orang yang berkurban, ya, ketika masuk di tanggal Dzulhijjah, maka hendaknya menahan diri untuk memotong rambut dan kukunya. Ini merupakan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hikmahnya? Wallahu alam. Karena ini merupakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak perlu bagaimana mengetahui hikmahnya. Lebih-lebih lagi kita dalam melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, ya. Semua ketika kita manusia berkumpul di padang Arafah, semuanya dalam satu warna. Lautan Arafah, jika kita melihat di dalam televisi, kita melihat di padang Arafah, semuanya berwarna putih. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah haji, ibadah bagaimana seorang hamba menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama, tidak ada pangkat dan kedudukan. Karena di mata Allah Subhanahu wa taala, hamba yang bertakwalah hamba yang tinggi derajatnya. Hamba yang ketakwaannya yang paling tinggi, dialah yang akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Bukan dilihat daripada status sosial, bukan dilihat daripada jumlah hartanya. Maka tatkala manusia melaksanakan ihram, dilarang, ada larangan-larangan ihram, dilarang memotong kuku, dilarang memotong rambut, dilarang memotong pohon-pepohonan, membunuh binatang-binatang kurban. Ini adalah larangan sementara yang harus kita laksanakan ketika kita melaksanakan ibadah haji. Begitu juga kita dalam kehidupan dunia. Dunia ini adalah serba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia merupakan tempatnya ujian bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sementara saja dunia. Nabi SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqallu man tajawazu min dzalik." Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melebihi 70 tahun, bisa dihitung dengan jari. Di dalam kehidupan 60-70 tahun ini, kita tahan diri kita. Kita jauhi diri kita daripada segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Untuk memasuki surga, surga itu dikelilingi perkara-perkara yang tidak dicintai oleh hawa nafsu kita. Adapun neraka dikelilingi dengan semua perkara-perkara yang menyenangkan diri kita, nafsu kita. Maka tahanlah nafsu kita ini sementara, ya, menjauhi segala apa yang Allah larang. Kita mengikuti apa yang Allah SWT perintahkan. Sementara saja 60-70 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan waktu yang sedikit ini kita bisa meraih kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan akhirat, yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Idul Adha yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kelima yang dapat kita ambil yaitu bagaimana kita
bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa rajin berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam proses ibadah kurban, ketika kita ingin menyembelih kurban hewan kurban kita, maka diwajibkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dan disunahkan bertakbir Bismillahi Allahu Akbar. Ini merupakan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini ahmalaini fara'aituhu wadi'an qadamayya ala safahayma yusamma wa yukabbir fadhabahu ma biyadihi." Dari sahabat Anas, Nabi SAW pernah berkorban pada hari Idul Adha dengan 2 ekor kambing yang gemuk. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher kedua kambing tersebut. Lalu beliau membaca Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian beliau menyembelih kedua hewan tersebut dengan tangannya. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya ibadah kurban, ibadah yang penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sejak 10 hari pertama Zulhijjah, kita pun sudah diperintahkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 28, wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari yang telah ditentukan. Ayyamun ma'lumat menurut salah satu penafsiran adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Dalam ayat lain disebutkan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaihi wa man ta'akhkhara fala ithma alaihi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang terbilang. Dalam surah Al-Baqarah ayat 203, Ibnu Umar dan para ulama lainnya mengatakan bahwasanya ayyamul ma'dudat ada 3 hari tasyrik. Ini menunjukkan adanya perintah berzikir di hari-hari tasyrik. Imam Bukhari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah dan juga hari-hari tasyrik. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam ibadah kurban, di dalam ibadah haji pun Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah haji untuk senantiasa berzikir kepadanya. Dalam tawaf, dalam sa'i, melempar jumrah, semuanya ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengingat berzikir kepadanya. Nabi SAW bersabda, innama ju'ila tawafu bil baiti wa baina safa wal marwa wa ramal al jimar liqamati dzikrillah. Sesungguhnya tawaf di Ka'bah, melakukan sa'i antara Safa dan Marwa adalah merupakan bagian daripada zikrullah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari tasyrik juga kita pun diperintahkan untuk membaca doa sapu jagat, ya. Doa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut membangga-banggakan nenek moyangmu. Bahkan berzikir lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya kebahagiaan yang menyenangkan di akhirat. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, berilah kami kehidupan dunia yang banyak, kebaikan yang banyak. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan yang banyak juga. Wa qina adzaban nar, dan jauhkanlah kami dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kebanyakan ulama salaf menganjurkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kita membacanya ketika hari-hari tasyrik, 3 hari yang mana Allah Subhanahu wa taala muliakan
diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban, kita perbanyak doa ini. Siapa di antara kita yang tidak ingin dunianya bahagia? Siapa di antara kita yang tidak ingin di akhiratnya bahagia? Maka mudah baginya. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan tersebut dengan senantiasa memperbanyak doa-doa tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia ini. Wahai Rabb kami, berikanlah kami kepada kami kebaikan di akhirat nanti. Dan jauhkanlah kami dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berbahagia, orang yang mendapatkan kesuksesan yang nyata. Orang yang senantiasa berbahagia, yang sukses adalah orang yang mana ketika dia meninggal dunia telah mendapatkan kabar gembira, dia mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Idul Adha yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita senantiasa membasahi lisan kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rutban bi dzikrillah. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala di mana saja. Maka tatkala kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan ingat kita. Wadkurullaha katsira. Berzikirlah kalian pada Allah Subhanahu wa taala dengan yang banyak. Bagaimana kita mempelajari doa-doa zikir yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bangun tidur sampai kita tidur, doa makan, doa minum, doa masuk WC keluar WC, doa masuk masjid keluar masjid, doa ketika kita memakai baju baru, doa melepaskan baju. Masih banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pelajari doa-doa tersebut. Tatkala manusia menghafal doa tersebut dan mengamalkan, maka inilah dikatakan orang-orang yang dipredikatkan orang-orang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Artinya di mana saja kita berada, apapun kegiatan kita yang kita lakukan diawali dengan doa-doa dan zikir yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka hamba inilah hamba yang dikategorikan hamba yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Idul Adha yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pelajaran-pelajaran dapat kita petik, yang kita ambil faedahnya. Mudah-mudahan ya, dengan 5 pelajaran tersebut kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sebelum kita mengakhiri khutbah kali ini, mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan menjadikan amal ibadah tersebut amal yang bekal untuk menghadap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang mempunyai bekal tapi bekal yang ditolak. Oleh karena itu kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal yang kita bawa adalah bekal yang senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka an nashhada annaka antallahu la ilaha illa antal ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ibadallah, alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah yang mulia ini. Mudah-mudahan kita berkenan
kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang telah kita lakukan di pagi hari ini. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, taqabbalallahu siyamana wa siyamakum wa kullu amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.